Baik, terima kasih. Anda masih bersama kami Damin Saku dan kita akan jawab pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Ustadz Solmed dari Bapak Mustafa. Ini pertanyaan bagus sekali. Allah mengatakan bahwa semua makhluk dijamin rizkinya, tapi masih ada saja orang yang mati bahkan dengan kondisi kelaparan. Ustadz Solmed. Jaminan Allah itu urusan rezeki. Rezeki itu luas, tidak hanya nasi. Tapi nasi masuk bagian rezeki. Makanan masuk bagian rezeki. Tapi tidak selalu rezeki itu uang. Misalnya belum punya rezeki nih, mentoknya cuma di uang. Tapi dia lupa ada sehat yang menyelamatkan uangnya. Coba punya uang 100 juta, sakit bayar 300 juta. Oh gimana? Rezeki itu luas. Tidak semata-mata urusan makan, tidak semata-mata urusan duit, tapi apa yang kita hirup, apa yang kita nikmati, apa yang kita rasakan, kesehatan, anak, istri, suami. Bahkan di dalam lapar bisa jadi ada rezeki. Rezeki apa? Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Ya Allah. Kalau kenyang belum tentu ada Allah, 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 Allah. Ternyata sakitnya membawa rezeki. Begitu kena sakit gigi. Ya Allah, sakit, sakit ya Allah, 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 Allah. Begitu nggak sakit gigi, halo guys. Halo guys. Sebelum makan, posting, lupa baca doa, ternyata sakit giginya, laparnya, rezeki ketika dia mengingat Allah itu rezeki yang paling dahsyat. Rezeki yang paling besar, maka jangan disempitkan bicara rezeki hanya sebatas duit, hanya sebatas makan. Ketika lapar, apa rezekinya? Allah, 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 ya Rob, lapar ya Allah. Ketika miskin masih ada rezeki, ya Allah sabarkan saya, ya Allah kuatkan saya. Kalimat ya Allah sabarkan, kuatkan, tabahkan, itu rezeki. Innallaha ma'as sabirin. Rezeki apa yang lebih hebat kecuali dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibersamai oleh suami saja bahagia, dibersamai oleh istri saja menderita loh. Kalau Tilek dibersamai bininya ngikut mulu, gedek dia. Ngikut mulu, ngikut mulu. Orang tuh kayak bini gua, Le. Wah, diajak ngikut, nggak diajak nyusul. Berat. Dibersamai oleh orang yang dicinta, itu bagian dari nikmat. Saat seseorang sabar dalam laparnya, ada Allah yang berjanji, aku bersama dengan engkau yang sabar. Kapan orang bisa dapat pahala sabar? Kecuali ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak dia suka. Sakit, ada sabar. Bercerai, ada sabar. Berantem, ada sabar. Luka, ada sabar. Kapan itu semua bisa kita dapatkan kebersamaan bersama Allah? Kecuali seseorang harus melewati ujian demi ujian. Maka istilah kenapa ada orang mati kelaparan? Bisa jadi matinya jadi rezeki daripada tersiksa terus dalam lapar. Ya kalau laparnya masih ingat, diperpanjang, cakep pahalanya bertambah. Kalau dalam laparnya justru mengutuk, dalam laparnya justru marah, dalam laparnya justru menghina Allah. Apa tidak segera saja dimatikan supaya tidak dapat, tidak bertambah dosa, tambah besar keburukan dan dosanya. Jadi rezeki itu luas. Mengingat Allah rezeki, sabar itu rezeki, mampu bersyukur itu rezeki, rezeki itu begitu luas. Nah Ustadz Tile, kalau kita kembangkan, kita ketahui bahwa Allah memilihkan kisah-kisah yang terbaik dan diabadikan di dalam Al-Quran sebagai pembelajaran bagi manusia. Apakah benar bahwa memang Allah sengaja menciptakan level kemiskinan menjadi pelajaran bagi yang lain?
Dan Allah menciptakan kekayaan menjadi pelajaran bagi manusia yang lain. Kalau contoh seperti tadi, orang bahkan meninggal dalam kondisi kelaparan. Bisa jadi memang Allah mensengaja peristiwa ini menjadi pelajaran bagi yang lain. Atau memang seperti apa? Artinya kan kasihan ketika Allah menciptakan orang yang memerankan orang yang miskin dan mati dalam kondisi kelaparan. Ustaz Tile. Ya betul, Bang Yang Agung, bahwa Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Ada siang, malam, perempuan, laki-laki, ada miskin, ada kaya, ada tinggi pangkatnya, ada bawah pangkatnya. Semuanya itu apa? Tujuannya satu, agar Allah lah sebagai Tuhan yang memang benar-benar adil. Jadi artinya sama, semua untuk merasakan, menumbuh kembangkan semangat kebersamaan, Bang. Semangat saling berbagi. Orang disebut kaya karena ada yang miskin. Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Bener? Nggak mungkin disebut penceramah kalau nggak ada jamaah. Kalau ceramah doang nggak ada jamaahnya. Paling kata Marbot itu Ustadz orang PA. Lama begitu. Bener kan? Semua kita saling perlu karena Allah menciptakan manusia itu makhluk zon politiken. Wah. Bahaya. Ente sekolah tinggi dulu. S3. Di atas genteng. Iya. Sekolah tinggi. Dulu di Udayana. Udayana Universitas. Udayana kata gitu. Suruh berhenti. Agak kuliah Udayana. Lu girang amat, Met. Jadi korelasinya memang begitu, Bang. Allah ciptakan miskin dan kaya. Sebagai apa? Sebagai pembeda antara supaya saling berbagi. Maka dalam konsep yang lain ada. Literatur yang lain diajarkan bahwa seseorang yang Allah kasih kelebihan harta harus berbagi dengan yang susah. Sementara kan gak dipakai. Andaikan saja lembaga zakat amil sedekah, ya kan, dimanfaatkan untuk kepentingan orang-orang yang benar memerlukan, kaum mustadafin. Saya yakin di Indonesia nggak ada yang namanya gepeng. Kenapa? Gepeng tahu nggak? Dan ini itu Pok, gelandangan sama pengemis, gepeng. Iya, bukan gepeng pedel, bukan. Nah, jadi artinya apa? Itu kan tergantung kita, manusianya sendiri yang mau merubah. Inilah kebersamaan. Kalau kita sadar akan kebersamaan itu, nggak ada di Indonesia yang pengemis, nggak ada Indonesia yang pada lapar. Karena negara kaya kok. Tinggal kita yang mengelola, yang punya kebijakan, ya kan? Pemerintah, ayo pemerataan yang kaya, jangan sampai yang kaya, yang miskin tetap miskin. Ini kadang-kadang sekarang terjadi begitu, Bang Izul. Gunung yang udah tinggi diuruk, sumur yang udah dalam digali. Artinya apa? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini terutama buat ya pemangku kebijakan, ya Kak, pemerintah kita untuk sama-sama, ayo pemerataan kepada kaum yang ada masyarakat kita. Untuk saling berbagi rata semua. Karena negara kita negara kaya, 17.000 pulau, Bang. Itu belum termasuk Pulau Gadung sama Pulau Gebang. Begitu nambah lagi 2, panjangan lagi, banyakan lagi. Baik, terima kasih intinya begitu, Ustadz Tile, Ustadz Solmed yang telah berbagi ilmu kepada kita, berbagi nasihat kepada kita. Insya Allah ini akan menambah hasanah kita untuk memahami sesuatu yang sangat sulit untuk kita pahami. Salah satunya adalah berkaitan dengan takdir. Dan insya Allah di akhir nanti kita akan berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan yang terbaik oleh Allah. Terbaik menurut Allah, bukan terbaik menurut kita sendiri. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Nusaku untuk hari ini, dan juga jangan lewatkan Anda bisa menyaksikan Damai Nusaku di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan para jamaah, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita, memohon kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, kita minta kepada Allah diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadhan nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا اللهم يا مدبر دبير ويا ميسر يسير ويا مسهل سهل سهل علينا كل عسير فتيسر بجاه النبي البشير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير يا الله حاجاتنا إليك كثير يا الله حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قبول. Tersadarku dari hilafku, bersujud memohon ampunan atas segala dosa-dosaku yang telah gelapkan hatiku. Kebesaran-Mu ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu, dalam sadarku terlupa mengucap syukur.